Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak-jejak beliau dengan ihsan hingga akhir hayat kelak. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha
wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, pembahasan kita masih tentang kaidah-kaidah Qur'aniyah dalam kehidupan. Artinya kaidah yang kita ambil di sini adalah kaidah di dalam Al-Qur'an, dan ini berkaitan tentang kehidupan seorang hamba. Dan pada kaidah yang ketiga kali ini muamalah antara suami dan istri. Diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala ya surat Al-Baqarah ayat 237, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah fanisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh, sebelum kamu campuri mereka, padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah 1/2 dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka membebaskan atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah di tangannya. Pembebasan itu lebih baik, lebih dekat kepada takwa, dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kaidah yang kita akan pelajari pada kesempatan kali ini, dan ini merupakan kaidah yang ketiga, di mana Allah mengatakan wala tansaul fadla bainakum, dan janganlah kamu meninggalkan muamalah paling utama di antara kamu. Nah, jadi ini kaidah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, dan ini merupakan muamalah antara ya suami dan istri, atau kita katakan mantan suami dan mantan istri. Ikhwani fiddin hadani Allah wa iyyakum jami'an. Ayat ini berbicara secara khusus, ya, berbicara secara khusus tentang pasangan suami istri yang mereka telah menikah dengan pernikahan yang sah. Ya, pernikahan mereka sudah sah. Hanya saja belum terjadi hubungan biologis di antara mereka. Kemudian terjadi perceraian. Ya, kemudian terjadi perceraian. Nah, dan dalam hal ini ketika seorang suami telah menetapkan mahar bagi istrinya, lalu qadarullah terjadilah apa yang terjadi, yaitu terjadilah perceraian di antara suami dan istri. Mahar belum diberikan. Ya, maharnya belum diberikan, tapi sudah ditetapkan mahar dari laki-laki. Ya, dia harus membayar sekian dan sekian. Nah, dan mereka belum melakukan hubungan badan, belum melakukan hubungan biologis. Kemudian sang suami menceraikan istrinya. Nah, yang seperti ini, ikhwani fiddin hadani Allah wa iyyakum jami'an, bisa saja terjadi. Ya, kemungkinan bisa terjadi, bisa. Apa yang menyebabkan? Boleh jadi setelah akad nikah mereka hanya sebatas akad nikah, kemudian tidak dalam satu rumah. Ya, tidak dalam satu rumah. Dan ini pernah terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Aisyah. Usia Aisyah pada saat itu 6 tahun, masih kecil. Dan Nabi tidak satu rumah dengan Aisyah. Tapi sudah ada pernikahan, sudah ada akad nikah, ada pertalian pernikahan antara Rasulullah SAW dengan Aisyah. Lalu Nabi SAW satu rumah dengan Aisyah ketika usia Aisyah itu 9 tahun, pada saat Nabi telah merampungkan masjid beliau, masjid Nabi SAW, dengan kamar-kamar yang disiapkan untuk istri-istri Rasulullah SAW. Nah, seperti itu dia jemaah ini dimulakan oleh Allah. Contoh hal kecil mungkin, ada seorang suami, seorang laki-laki yang dia telah menikah dengan seorang wanita, kemudian pada akhirnya apa? Kemudian mereka belum melakukan hubungan. Kenapa? Karena boleh jadi si suami harus berangkat. Ya, harus berangkat, apakah dia kuliah, apakah dia bekerja, ya, dan seterusnya. Dia tinggalkan istrinya. Ya, dia tinggalkan istrinya. Seperti itu dia jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Lalu kemudian ketika berjalannya masa,
Ya, berjalannya masa dan suami belum memberikan mahar kepada istrinya. Mahar belum diberikan dan mahar itu boleh dalam bentuk hutang. Ya, mahar itu boleh dalam bentuk hutang, tapi ini merupakan hak yang pertama yang diperoleh oleh seorang istri dari suaminya. Ya, materi yang pertama yang diperoleh oleh seorang istri dari suaminya adalah mahar. Nah, kalau terjadi perceraian, ya, ketika terjadi perceraian antara suami dan istri, si suaminya mentalak istrinya dan mahar belum diberikan, kemudian dia belum melakukan hubungan biologis, maka di dalam ayat ini, ya, di dalam ayat ini disebutkan bahwasanya seorang suami wajib membayarkan maharnya. Berapa maharnya? Misalnya maharnya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, si istri minta kepada suaminya maharnya mungkin 10 juta. Ya, mungkin 10 juta misalnya, atau emas, atau apakah itu. Nah, ternyata suami menceraikan. Nah, ketika suami menceraikannya, maka si suami wajib memberikan separuh mahar yang sudah ditetapkan. Kenapa? Karena suami belum melakukan hubungan biologis dengan istrinya. Ya, dan kenapa pula seorang istri mendapatkan separuh dari mahar yang sudah ditetapkan? Karena beliau tidak menerima tawaran dari laki-laki yang lain, sehingga beliau menahan. Ya, hanya saja dalam kondisi seperti ini, si istri belum mendapatkan maharnya terhutang. Ya, maharnya terhutang, maka si suami memberikan separuh dari mahar yang sudah ditetapkan. Ini konsekuensinya. Ya, konsekuensi karena dia belum bercampur dengan istrinya, dan konsekuensi istri mendapatkan separuh mahar karena dia menahan ikatan pernikahan ini. Ya, menahan ikatan pernikahan ini. Nah, demikian ikhwani fiddin, hadani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, apa kaitannya dengan ayat ini? Ya, ketika suami istri sudah bercerai dan mereka belum melakukan hubungan biologis, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam kaidah ini, wala tansaul fadla bainakum, dan janganlah kamu meninggalkan muamalah paling utama di antara kamu. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Di dalam ayat ini, ya, di dalam ayat ini para ulama tafsir menyebutkan, ya, tansau ini diambil dari kata an-nisyan. An-nisyan artinya lupa. Ya, an-nisyan itu punya dua makna. Yang pertama, adzuhul artinya lupa, kemudian yang kedua at-tarak artinya meninggalkan. Nah, ini penjelasan dari makna an-nisyan. Namun dari dua makna ini, yaitu lupa kemudian meninggalkan, maka yang dijelaskan oleh para ulama yang sesuai dengan kaidah yang ada, maka arti dari tansau di sini adalah meninggalkan. Dan janganlah kamu meninggalkan keutamaan di antara kamu. Ya, dan janganlah kamu meninggalkan keutamaan di antara kamu. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Walaupun makna lupa ini sesuai dengan makna anisyan, tapi para ulama tafsir tafsir menyebutkan bahwasanya makna di dalam ayat ini adalah jangan meninggalkan. Ya, jangan meninggalkan. Kenapa demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah? Karena seringkali perceraian ini akan menimbulkan sikap yang tidak baik. Ya, ketika terjadi perceraian, maka akan menimbulkan sikap-sikap yang tidak baik. Permusuhan, saling menyebutkan aib satu dengan yang lain. Ya, mantan suami menyebutkan aib mantan istrinya menyebutkan aib mantan suaminya. Seperti itu dia jemaah dimulakan oleh Allah. Padahal Islam itu memerintahkan kalaupun bercerai, maka bercerai dengan cara-cara yang baik. Kalau dia pun menahan, maka tahan dengan cara yang baik pula. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 231, "Fa'amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf." Maka tahanlah mereka dengan cara yang baik. Pertahankan rumah tangga. Ya, pertahankan rumah tangga. Sebagaimana yang pernah kita sebutkan pada kaidah yang kedua, fa'asa an takrahu syai'a fayaj'alallahu fihi khairan katsira.
boleh jadi kalian membenci sesuatu, ya, lalu Allah Subhanahu wa taala jadikan ada kebaikan yang banyak. Seorang suami ini membenci istrinya. Dia benci dengan istrinya, tapi dia tahan. Ya, tapi dia tahan. Boleh jadi ketika dia menahan istrinya, Allah menjadikan kebaikan yang lebih banyak. Apa kebaikannya? Ternyata dia ketika mempertahankan istrinya, Allah karuniakan kepada mereka anak-anak yang soleh dan soleha. Seperti itu dia jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Karena yang namanya rumah tangga itu harus benar-benar dijaga. Ya, benar-benar harus dipertahankan. Kecuali memang sudah tidak mampu lagi dipertahankan muamalah yang tidak baik antara suami dan istri. Tapi kalaulah memang bisa dipertahankan rumah tangga, karena yang namanya rumah tangga ini ibadah. Dan pasti ketika kita melakukan ibadah ada syaitan yang ganggu. Contohnya jemaah ini dimuliakan oleh Allah, pada saat kita melaksanakan sholat, ada nggak Pak yang ganggu Pak? Apa yang ganggu kira-kira? Apa yang ganggu kira-kira? Pada saat kita sholat, yang tadinya kita lupa, kayaknya saya kenal dia ini. Siapa yang namanya? Allahu Akbar. Oh, ternyata itu si Budi rupanya. Kenalnya di mana? Sholat. Artinya kita dijadikan apa? Dijadikan was-was di dalam sholat kita. Teringat yang kita nggak teringat sebelumnya. Ya, di dalam sholat kita ingat. Artinya ada peran syaitan untuk merusak sholat kita. Ini sholat yang kalau kita selesaikan sudah selesai nih, 5 menit, 7 menit, 10 menit selesai. Nah, rumah tangga, ya rumah tangga itu bukan selesai 1-2 tahun. Tapi rumah tangga yang dibina itu sampai kapan? Sampai tua, sampai meninggal dunia. Karena semua yang dilakukan oleh orang yang berumah tangga itu semuanya ibadah. Yang dilakukan oleh seorang suami, yang dilakukan oleh seorang istri, semua yang dilakukannya itu adalah ibadah, maka mempertahankannya jauh lebih baik. Dan kalaupun pada akhirnya harus berpisah, harus bercerai, ya harus bercerai, maka cerailah dengan cara yang baik pula. Ausarrihuhunna bima'ruf. Ceraikan dengan cara yang baik pula. Bagaimana maksudnya? Maksudnya setelah bercerai maka jangan ada bongkar aib satu dengan yang lain. Sudah selesai. Artinya ini batas Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan. Ya, seorang suami dan istri menjalankan rumah tangganya mungkin tidak bisa dilanjutkan, sudah selesai. Tahan masing-masing. Jangan dia menceritakan aib pasangannya. Yang sudah selesai ya sudah. Ya sudah tidak ada ikatan yang lain, sudah selesai. Nah, demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Namun pada umumnya ketika sudah terjadi perceraian, apa yang terjadi? Masing-masing, ya, si suami, mantan suami akan menceritakan keburukan mantan istrinya. Istrinya juga demikian, akan menceritakan keburukan mantan suaminya. Apalagi kalau mereka punya anak. Si anak itu didoktrin, bapak kalian seperti ini, ibu kalian seperti ini. Akhirnya bongkar aib masing-masing. Dan ini tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-28, ya, mengingatkan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan, ya ayuhan nabi, qul li azwajika in kuntunna turidnal hayata dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa sarahkunna sarahan jamila. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah akan aku berikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Jadi Nabi SAW memberikan tawaran kepada istrinya ketika semua istri sepakat. Istri Nabi sepakat minta tambah uang belanja. Iya, minta ditambah uang belanja. Sementara Aisyah pernah mengatakan, apa yang kalian makan di dalam rumah. Nah, maka Aisyah mengatakan, sungguh dapur istri Nabi itu, ya, 2-3 hilal tidak berasap. Artinya nggak ada yang dimasak. 2-3 bulan, ya, 2-3 hilal. Artinya 2-3 bulan nih nggak berasap. Dapurnya nggak berasap. Nah, dapurnya tidak
Tidak berasap, Pak. Gak ada sesuatu yang dimasak. Ya, tidak ada sesuatu yang dimasak. Nah, kalau di kita memang di dapur nggak berasap. Ya, memang di dapur tidak berasap, tapi di depan ada panggilan. Ada panggilan, GoFood katanya. Ya, memang di belakang nggak berasap, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nggak ada asapnya di belakang. Ya, malas masak, akhirnya apa? Ambil HP, pilih menu, datang dia di depan. Ini benar, mau di belakang, mau di depan, ini nggak ada. Sehingga ketika ditanya, apa yang kalian makan? Aswadain. Apa itu? Kurma dan air. Sepakat nih minta tambahan uang belanja kepada Nabi SAW. Dan prinsip Nabi SAW adalah ya lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Kenapa? Karena Nabi pernah ditawarkan pengen jadi Nabi plus raja atau pengen jadi Nabi terus hanya manusia biasa. Nabi pilihannya yang kedua. Nabi SAW pilihannya yang kedua, seorang Nabi dan manusia biasa. Nah, ketika mereka menginginkan tambahan uang belanja, maka Nabi SAW boikot mereka selama 1 bulan. Diboikot nih. Dan Nabi SAW berada di dalam ruangan, tidak mendatangi satupun istri-istri Nabi SAW. Lalu ketika sudah sampai 29 hari, yang pertama kali didatangi adalah Aisyah. Ya, ketika Rasulullah SAW mendatangi Aisyah, apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, bukankah engkau telah berjanji tidak akan mendatangi kami selama sebulan? Ini masih 29 hari. Ini masih 29 hari. Ini apa artinya? Artinya Aisyah itu hitung waktunya. Artinya Aisyah itu merindukan Nabi SAW. Sampai-sampai dia tahu bahwasanya ini baru 29 hari. Kenapa Nabi sudah keluar? Kenapa Nabi sudah mendatangi istrinya? Nabi katakan bulan ini hanya 29 hari. Karena bulan Arab itu kalau tidak 29, 30. Ya, sehingga Nabi katakan, "Nah, aku ceraikan engkau." Iya, aku ceraikan engkau atau bertahan dengan kondisi seperti ini. Akhirnya Aisyah mengatakan, aku tetap bertahan dengan kondisi seperti ini. Dan aku tidak perlu diskusi dengan orang tuaku. Tapi jangan sampaikan jawabanku kepada istri-istrimu yang lain. Mana tahu dari istri yang gugur, ya ini kan berkurang jadi rivalnya kan gitu. Jadi ternyata Rasulullah pun mengatakan apa yang dijawab oleh Aisyah, dan semua istri-istri Nabi juga jawab hal yang sama. Tetap bersama dengan Nabi SAW. Jadi pilihannya kalau tidak ingin hidup bersama dengan Nabi dengan segala kekurangannya, sudah diselesaikan. Tapi ternyata mereka memilih hidup bersama dengan Rasulullah SAW. Artinya dengan cara yang baik. Kalau sudah dipisahkan, diberikan mut'ah. Ya, diberikan mut'ah yang memang ini sesuai dengan kesanggupan sang suami. Apa yang bisa diberikan oleh suami kepada istrinya yang diceraikan? Demikian ikhwani fiddin, hadani Allah wa iyyakum jami'an. Dan ini merupakan muamalah yang baik, sehingga tidak ada lagi cerita-cerita yang tidak baik. Ya, karena mungkin terkadang orang bertanya, kenapa bercerai? Ya, kenapa bercerai? Ya, tinggal sampaikan saja, sudah takdirnya demikian. Untuk apa? Menjaga aib masing-masing. Kenapa? Kalau seandainya seorang suami ini menceritakan kepada teman-temannya ternyata tidak benar, maka pasti seorang istri juga akan membela dirinya. Ini pencemaran nama baik namanya. Demikian ikhwani fiddin, hadani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi simpan semua rahasia aib masing-masing. Dan ini cara yang baik ketika telah menyelesaikan rumah tangga dengan pasangan masing-masing. Seperti itu di ikhwani fiddin, hadani Allahu wa iyyakum jami'an. Di sini ikhwani fiddin, hadani Allahu wa iyyakum jami'an. Allah menyebutkan bahwasanya seorang istri yang belum digauli, yang sudah ditetapkan maharnya, ini saja diperintahkan bagi kita untuk berbuat baik. Seorang suami yang sudah menetapkan mahar tapi maharnya belum diberikan dan dia belum berhubungan badan dengan istrinya lalu diceraikan, ini saja diperintahkan untuk berbuat baik. Apalagi kalau seandainya kita sudah bersama dengan istri kita yang lama, ya, bertahun-tahun kita bersama dengan istri kita, pasti yang namanya kekurangan itu ada. Hanya saja seorang muslim, kata Nabi kita SAW, la yafraq mu'minun mu'minatan
In kariha minha khuluqan faradiya minha akhar. Janganlah seorang suami itu mencela istrinya. Kalau dia melihat sesuatu yang buruk, maka lihat hal yang bisa mendatangkan keridhaannya. Karena jangan sampai celah setan masuk dalam rumah tangga kita, yang kita ingat dari pasangan kita yang buruk-buruk saja. Sehingga ketika terjadi kesalahan pada dirinya, ya pada akhirnya apa? Seperti bola salju ini. Ya, dia sudah simpan, yang nanti akan datang masanya ini bakal pecah. Yang dia tulis ternyata, yang dia ingat-ingat ternyata yang buruk-buruknya, yang salah-salahnya. Kalau rumah tangga seperti ini, jangan harap rumah tangganya bisa berjalan dengan berlangsung lama. Kenapa? Karena masing-masing hanya mengingat keburukan, kesalahan masing-masing. Sementara di dalam rumah tangga itu pasti ada kekurangan, dan tujuan pasangan itu adalah untuk menutupi kekurangan masing-masing. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Jadi ini kaidah kehidupan. Ya, kaidah kehidupan. Kepada orang yang belum memberikan jasa yang banyak kepada kita saja, kita diperintahkan untuk berbuat baik. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang telah memberikan jasa yang banyak kepada kita? Nah, demikian kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Taib. Sekarang kita akan aplikasikan kaidah ini, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tansaul fadla bainakum, dan janganlah kalian meninggalkan keutamaan di antara kalian. Ya, jangan tinggalkan nih. Nah, aplikasi kaidah ini jamaah ini dimuliakan oleh Allah berkaitan dengan muamalah. Ya, berkaitan dengan muamalah. Ada 3 model bermuamalah dengan orang lain. Ya, sesuai dengan kaidah di dalam surat Al-Baqarah ayat 237 ini. Nah, yang pertama bermuamalah dengan kezaliman. Jadi ini model muamalah dengan orang lain. Model yang pertama bagaimana? Bermuamalah dengan kezaliman. Nah, ini terjadi ketika seorang membalas keburukan dengan keburukan yang lebih besar, atau membalas kebaikan dengan keburukan, dan yang seperti ini haram. Jadi ada model muamalahnya jemaah. Model muamalahnya bagaimana? Model muamalah dengan kezaliman. Kita boleh menegakkan kisos. Kita boleh menegakkan kisos. Tapi yang namanya kisos itu harus semisal. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Dan balasan keburukan dengan keburukan semisalnya. Sehingga kalau kita bermuamalah dengan orang yang berbuat zalim kepada kita, dan kita balas dengan sesuatu yang lebih dari kezaliman dia, kita yang zalim. Inilah maksudnya bermuamalah dengan kezaliman. Contoh, ada seorang yang ngejek kita. Ya, dia ejek kita. Dia katakan apa? Dasar keriting misalnya, mohon maaf nih. Ya, dasar keriting. Kemudian ya, kayaknya saya ini yang diejek ini. Dia balas. Ya, dia balas. Balasannya gimana? Dasar hitam pesek lagi. Ini balasannya 2. Nah, yang tadi yang mengatakan keriting ini dia zalim, kemudian ketika dibalas dengan balasan 2, maka yang zalim siapa? Yang balas. Kalau kita membalasnya dengan satu ejekan boleh? Boleh. Ya, tapi kalau kita balas dengan 2 ejekan, ini zalim kita dan ini haram. Seperti itu dia jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Jadi ini yang dimaksud dengan bermuamalah dengan kezaliman. Jadi ketika ada orang yang berbuat zalim kepada kita, lalu kita balas dengan kezaliman yang lebih besar, pada saat kita hendak mengkisosnya, maka yang zalim itu kita. Ini tipikal muamalah yang pertama. Ya, ini tipikal muamalah yang pertama. Atau yang pertama ini membalas kebaikan dengan keburukan. Ya, membalas kebaikan dengan keburukan. Seperti itu dia jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Seorang suami yang dia sudah melakukan banyak kebaikan-kebaikan. Ya, sudah banyak melakukan kebaikan-kebaikan untuk istrinya. Nah, sampai pada akhirnya ketika suami ini melakukan satu kesalahan, ya, sehingga pada akhirnya apa? Semua kebaikan yang dilakukan oleh seorang suami ini lupa, hilang, habis dengan satu kesalahan yang dilakukan oleh suami.
Nah, sehingga dia balas kebaikan-kebaikan suami dengan keburukan. Maka ini namanya zalim dan hukumnya haram. Ya, jadi jangan sampai seseorang itu ya memberikan kebaikan kepada kita kemudian kita balas dengan keburukan. Ini kezaliman dan ini hukumnya haram. Adakah seperti ini? Ada orang yang model muamalahnya demikian. Ketika kita sudah memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak, kemudian pada akhirnya dia terus menzalimi kita. Ya, dia terus menzalimi kita. Ikhwani fiddin hadani Allah wa iyyakum jami'an. Dan dia telah melakukan dosa. Dia telah melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia berbuat zalim kepada orang lain. Kemudian model muamalah yang kedua itu bermuamalah secara adil. Bagaimana itu? Memperlakukan seseorang sebagaimana ya dia diperlakukan. Balasan semisalnya. Balasan semisalnya. Nah, ini namanya adil. Ya, ini namanya adil. Ketika dia dipukul sekali, dia balas dengan pukulan sekali. Ketika dia diberikan sekali, dia berikan balasan juga sekali. Ini namanya model muamalah dengan cara adil. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Barang siapa yang memaafkan kemudian berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Demikian ikhwani fiddin hadani Allahu wa iyyakum jami'an. Nah, muamalah yang ketiga, inilah muamalah yang kita bahas di dalam kaidah ini. Inilah muamalah yang kita bahas di dalam kaidah ini. Apa itu? Bermuamalah dengan kebaikan yang lebih tinggi. Bil fadl. Iya, dengan keutamaan. Ya, dengan keutamaan. Dan inilah penerapan di dalam kaidah ini. Jadi pada saat bermuamalah ada 3 tipikal. Yang pertama, bermuamalah dengan cara apa? Zalim. Kemudian yang kedua, bermuamalah dengan cara adil. Kemudian yang ketiga, bermuamalah dengan cara yang lebih utama. Dan kaidah ini masuk ke dalam poin yang ketiga. Nah, cara bermuamalah ini hukumnya sunnah. Dan ini sangat dianjurkan. Ya, dan ini sangat dianjurkan ikhwani fiddin hadani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, lalu bagaimana penerapan kaidah ini, muamalah yang seperti ini? Ya, bermuamalah dengan kebaikan yang lebih tinggi lagi. Di antara bentuk muamalah ini ikhwani fiddin hadani Allah wa iyyakum jami'an, yang pertama, berbuat baik kepada orang yang tidak memiliki jasa kepada kita. Yang tidak punya jasa kepada kita, kita berbuat baik. Ya, kita berbuat baik kepada siapa? Orang yang mungkin baru kita kenal dan dia tidak memberikan jasa kepada kita, lalu kita bermuamalah dengan muamalah yang baik. Seperti siapa? Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada apa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi oleh 2 orang malaikat, tamunya Nabi Ibrahim. Ya, tamunya Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam surat Ad-Dzariyat ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-28. Allah katakan, "Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin?" Allah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tentang tamu Ibrahim, yaitu malaikat-malaikat yang dimuliakan? Idh dakhalu alaihi faqalu salam." Ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salam, maka Ibrahim pun mengatakan salam atas kalian wahai orang-orang yang tidak dikenal. Ya, tidak dikenal nih, tapi dijamu oleh Nabi Ibrahim. Faragha ila ahlihi faja'a bi ijlin samin. Maka dia pun pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi yang gemuk. Ya, jadi Nabi Ibrahim meninggalkan tamunya, kemudian dia pergi diam-diam menjumpai keluarganya,
lalu dihidangkan di hadapan tamunya ini ya anak sapi yang gemuk. Faqarraba ilaihim, kemudian didekatkan kepada mereka. Supaya kenapa didekatkan? Agar mereka jangan sungkan. Qala ala ta'kulun, mengapa kalian tidak makan? Ya, mengapa kalian tidak makan? Ketika sudah didekatkan ini, ya malah mereka nggak makan. Fa'aujasa minhum khifah, maka Nabi Ibrahim pun merasa takut terhadap mereka. Qalu la takhaf, mereka mengatakan jangan engkau takut. Wa basyaru bi ghulamin alim, dan mereka memberikan kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, yaitu Ishak. Lihat ikhwani fiddin, Nabi Ibrahim nggak kenal tamunya, belum ada memberikan jasa apa-apa. Tapi ketika tamunya ini dijamu oleh Nabi Ibrahim dengan jamuan yang spesial, ya dengan jamuan yang spesial, dan Nabi Ibrahim tidak mengatakan kepada tamunya apa-apa, beliau meninggalkan tamunya diam-diam, kemudian datang kembali dengan makanan yang spesial. Ya, dengan makanan yang spesial, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, demikian, bukan sekedar tapi spesial. Kepada siapa? Kepada orang yang tidak dikenal tapi diberikan jasa. Orang yang tidak dikenal ini belum memberikan jasa apa-apa, tapi dilakukan muamalah yang paling baik. Terkadang kan kita tidak mau menerima yang seperti ini. Ya, tidak mau yang menerima yang seperti ini, jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Ya. Dan terkadang pula kepada tamu yang kita kenal, kita biasa saja. Saya pernah mendapatkan tamunya nyeletuk. Ya, tamunya nyeletuk ketika udah pulang dia. Ya, mereka mau berpamitan. Gawat kali kalian ya. Dari tadi kita ngobrol, minum pun nggak dikeluarkan sama kalian. Iya. Ketawa pula, ahli baitnya ketawa. Iyalah kita serius tadi ngobrolnya, sampai minumnya nggak dikeluarin, masya Allah. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ini dijadikan sebagai apa? Bahan candaan. Padahal itu sudah disindir. Ya, disuruh masuk, cerita, ngobrol lama, pulang-pulang dibilang gawat kali kalian ya, minum pun nggak keluar gitu. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Nah, tidak dengan Nabi Ibrahim ketika tamu tidak dikenal dan tidak memberikan jasa apa-apa kepada Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim mendatangkan makanan yang terbaik. Bukan makanan ala kadarnya, tapi makanan yang terbaik. Ya, daging anak sapi, bahkan itu didekatkan kepada tamunya supaya tamunya lebih mudah untuk apa? Makan. Demikian ikhwani fiddin, hadani Allahu wa iyyakum jami'an. Nah, dan ini salah satu contoh kaidahnya di dalam kisah di mana seorang suami yang dia menceraikan istrinya, yang belum digauli. Belum ada jasanya belum ada. Ya mungkin pada saat mereka menikah, akan nikah sudah, kemudian pada akhirnya masing-masing, si suami di rumah keluarganya, si istri di rumah keluarganya. Dan ini bisa saja terjadi, ya mak, ini dimuliakan oleh Allah. Boleh jadi kedua orang tuanya ini sudah sama-sama ngaji nih, dan anaknya sepertinya bermudah-mudahan di dalam muamalah. Ya, atau dalam bahasa sekarang itu pacaran, dan orang tuanya tidak mau. Pada akhirnya mereka dinikahkan supaya apa? Supaya kalau mereka komunikasi itu nggak haram lagi. Ya, tidak haram lagi. Nah, dilakukanlah akad nikah, maharnya tidak diberikan langsung. Kemudian pada akhirnya mereka tinggal di rumah mereka masing-masing. Kemudian qadarullah cerai, berpisah. Dan si suami belum memberikan mahar kepada istrinya, dan si istri belum memberikan jasa kepada suaminya, apapun belum diberikan. Dan di antara muamalah yang baik adalah memberikan. Dan di antara muamalah yang baik bagi si istri, apa itu? Merelakannya. Jadi ini muamalah yang baik. Muamalah yang baik yang dilakukan oleh seorang suami, dia harus memberikan separuh dari maharnya. Kalaupun dia sempurnakan, ini jauh lebih baik. Dan kalau si istri atau wali yang menikahkan si wanita ini menghalalkannya, jauh lebih baik. Kenapa jemaah ini dimuliakan oleh Allah? Karena memang kedua-duanya belum mendapatkan kebaikan apa-apa. Ya, keduanya belum mendapatkan
kebaikan apa-apa, sehingga pada akhirnya apa? Sehingga pada akhirnya yang seperti ini merupakan muamalah yang terbaik. Ini muamalah yang terbaik, yang belum memberikan jasa apa-apa, tapi kita bermuamalah dengan sesuatu yang utama, ya, dengan sesuatu yang utama. Demikian, sudah ada. Baik, nanti kita akan sebutkan contoh-contoh yang lain muamalah ini, ya, karena ini di dalam kehidupan kita nyata, dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk, ya, memberikan sesuatu yang terbaik meskipun kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak memberikan jasa kepada kita. Lalu bagaimana pula dengan orang-orang yang telah banyak memberikan jasa kepada kita? Nanti kita akan bahas pada kesempatan, ya, setelah kita salat Isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam.